Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Kenapa penting kita membahas menyangkut tentang remaja atau pemuda ini dan mumpung masih muda? Karena masa muda itu cuma datang sekali, tidak berkali-kali. Datang cuma sekali masa muda tersebut. Dan kalau sudah lewat masa muda ini, maka yang ada berikutnya adalah masa tua. Dan waktu itu akan terus bergulir, waktu akan terus berjalan. Yang banyak menjadi penyesalan adalah kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik masa muda itu. Andaikan dulu. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kekuatan pemuda itu, kekuatan pemuda itu, yang pertama adalah dia memiliki waktu luang. Waktu yang sangat luang. Anak remaja kita, waktunya sangat luang. Kenapa? Karena mereka belum dituntut untuk kerja. Belum dituntut untuk bertanggung jawab karena belum memiliki keluarga. Belum punya pasangan hidup, belum punya anak. Belum dituntut mereka untuk bertanggung jawab dalam membina rumah tangga itu. Sehingga waktu mereka itu sangat luang sekali. Sangat-sangat banyak waktu mereka. Maka kalau diisi dengan hal-hal yang baik, maka bersyukurlah. Tetapi yang manakala diisi dengan hal-hal yang buruk, maka ini yang akan menjadi problem dan masalah. Yang kedua adalah mereka memiliki energi. Energi yang luar biasa. Energi yang banyak. Anak-anak remaja kita ini. Kemudian yang ketiga adalah selain waktu yang luang, energi, mereka juga memiliki kemauan yang kuat. Yang kuat. Kalau dapat dimotivasi dengan baik. Maka kalau ketiga hal ini dimanfaatkan, maka remaja kita, pemuda kita akan menjadi pemuda yang nantinya di masa depan mereka bisa melaksanakan perannya dengan baik. Apa peran mereka itu? Dan mau tidak mau mereka harus emban. Yang pertama adalah mereka adalah merupakan agen pembaharu. Yang kedua, mereka adalah merupakan penjaga nilai. Dan yang ketiga adalah cadangan masa depan. Jadi, manakala waktu yang luang, energi yang banyak, dan kemauan yang kuat ini dapat diarahkan dengan baik, maka insya Allah mereka dapat berperan di masa depan. Yang pertama adalah merupakan agen pembaharu. Mereka merupakan angkatan penerus kebaikan-kebaikan daripada orang tuanya. Kemudian yang kedua, boleh jadi mereka akan menjadi angkatan pelurus. Meluruskan hal-hal yang mungkin kurang untuk generasi sebelumnya. Dan mereka juga bisa menjadi angkatan pengubah. Mengubah yang jelek menjadi sesuatu yang bagus. Ini agen pembaharu. Yang kedua adalah penjaga nilai. Penjaga nilai-nilai kebaikan. Di mana kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh remaja kita hari ini, maka itu akan menjadi kelanjutan untuk kebaikan-kebaikan generasi-generasi berikutnya. Dan mereka juga adalah merupakan cadangan masa depan. Mereka adalah merupakan calon-calon pemimpin. Calon-calon pemimpin. Maka, mumpung masih muda, manfaatkan waktu dengan baik. Energi yang begitu banyak, yang meluap-luap ini, arahkan untuk tujuan yang jelas. Demikian pula kemauan yang kuat. Interest yang tinggi, ini juga harus dimiliki oleh para pemuda, oleh para remaja kita. Nah, untuk melaksanakan peran ini, dapat menjadi pemimpin di masa depan, menjadi penjaga nilai-nilai kebaikan, juga mungkin bisa menjadi angkatan penerus, pelurus, dan pengubah. Ini harus memiliki kompetensi. Harus memiliki kompetensi. Apa itu kompetensi? Kemampuan untuk melakukan sesuatu.
sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ini yang dibutuhkan, kompetensi. Bagaimana mungkin kita akan menjadi pemimpin di masa depan kalau kita tidak memiliki kemampuan atau kompetensi untuk menjadi pemimpin? Bagaimana mungkin kita akan bermakna di masa depan kalau kita tidak memiliki ilmu pengetahuan? Bagaimana mungkin kita akan bertanggung jawab untuk keluarga, istri, anak-anak kita kalau tidak mempunyai kompetensi kemampuan untuk kerja? Begitu banyak lapangan kerja yang dibuka oleh pemerintah, kalau tidak punya kompetensi, kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut, bagaimana mungkin dia akan melakukan atau melaksanakan pekerjaan tersebut? Maka para pemuda kita diharapkan memiliki kompetensi. Dan kompetensi ini, kapan diasah kompetensi ini? Inilah di masa muda. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam kompetensi itu sebenarnya ada 6 unsur yang perlu untuk dimiliki oleh para remaja kita. Jadi pada saat ananda sekalian, anak-anakku ini dalam posisi belajar, dalam posisi menuntut ilmu, ada beberapa hal yang harus Anda miliki agar supaya kalian memiliki kompetensi itu. Ya, makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia lakukan hari ini untuk hari esoknya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini sangat bermanfaat untuk masa depan kita. Kalian menimba ilmu pengetahuan, kalian mengasah skill kalian, kalian memperbaiki attitude kalian, akhlak kalian, dan lain sebagainya, itu akan bermanfaat di masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah memperhatikan apa yang dia lakukan hari ini. Karena apa yang kita kerjakan hari ini berdampak di masa depan. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah merupakan usaha kita 3, 4, 5 tahun yang lalu. Apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak 3, 4, 5 tahun di masa yang akan datang. Bahkan seterusnya. Sampai dengan di akhirat kelak. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Maka yang perlu untuk kita perhatikan dalam mengasah dan mendapatkan kompetensi ini untuk melaksanakan peran kita adalah yang pertama, pengetahuan. Ini penting untuk dimiliki nih, atau istilahnya itu knowledge, ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah pemahaman. Bagaimana bukan hanya sekedar mengetahui saja, tetapi kita pahami dengan baik apa yang menjadi fokus itu, fokus kita itu. Kita pahami dengan baik. Ini istilahnya understanding. Mempunyai pemahaman. Setelah pengetahuan, pemahaman. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan atau keterampilan. Inilah yang disebut dengan nama skill, keterampilan. Jadi biar Anda mempunyai pengetahuan, pemahaman, tapi tidak memiliki keterampilan, juga tidak terpakai. Betapa banyak sarjana-sarjana. Ya, 4 tahun kuliah, tapi hanya teori saja. Tidak pernah praktek, itu juga akan gagu dalam kehidupan. Ya, saya biasa kasih contoh di hadapan mahasiswa-siswa kita, saya sampaikan, keterampilan ini juga penting. Atau istilahnya skill. Contoh ya, kita diajar teori tentang berenang. Berenang oleh guru olahraga kita. Ada 4 jenis gaya ya, pada saat kita diajar berenang. Ada gaya kupu-kupu, ada gaya punggung, ada gaya bebas, ya, ada gaya dada, kan gitu ya. 4 di teori ini. Bahkan kita hafal tekniknya, bahkan kita mampu untuk menarasikannya. Kita mampu untuk menjelaskannya. Mampu dalam sisi teori. Dan pada saat ujian teori, kita mendapatkan angka 100. Semua soal yang 100 nomor kita mampu jawab dengan baik. Dalam bentuk pilihan ganda. Misalnya begitu. Tetapi pada saat dibawa ke, apa itu? Kalau berenang itu, di kolam renang. Ya, pada saat disuruh turun untuk mempraktekkan ke-4 gaya itu, cuma tinggal 2 gaya yang dia tahu.
Itu pun tidak pernah dia pelajari di teori. Apa itu? Gaya botol yang tenggelam, ya, yang blek-blek-blek itu, dan gaya batu, jamaah sekalian. Mana ini teori yang begitu banyak ini, gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, mana semuanya itu? Ini tidak terpakai. Kan, makanya teori itu harus diikuti dengan praktek. Harus diikuti dengan keterampilan. Anda belajar teori tentang komputer, tapi tidak pernah sentuh komputer. Anda hafal itu rumus-rumus Excel, tapi tidak pernah pakai program Excel itu. Bagaimana bisa? Makanya anak-anak muda, anak-anak remajaku, pada saat kalian menuntut ilmu, pengetahuan, pemahaman, dan asah dengan keterampilan. Kemudian apa lagi setelah itu? Nilai. Ada nilai-nilai kebaikan dari apa yang kita pelajari. Makanya orang-orang yang berilmu itu sebenarnya semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada nilai-nilai kebaikan. Anda belajar misalnya teori Newton, misalnya begitu ya. Hukum 1 Newton di mana sigma F sama dengan 0. Bagaimana guru mengarahkan anak-anak untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari situ. Ya, diajarkan tentang bagaimana gravitasi, di mana benda yang dilempar ke atas bisa jatuh ke bawah. Bagaimana ada nilai-nilai kebaikan di situ. Ini jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang kelima, kalau ingin memiliki kompetensi, yang kelima adalah dia harus memiliki attitude itu. Adab, akhlak, etika. Jadi semakin bertambah ilmu kita, semakin bagus akhlak kita. Bukan semakin kurang aja. Semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah ini ya, attitude, akhlak ini, etika. Kemudian yang keenam adalah dikenal dengan nama interest. Ada kemauan yang sangat kuat untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Nah ini jamaah sekalian yang sama berbahagia. Mumpung masih muda, maka manfaatkan waktu ini dengan baik. Mumpung energi kita ini masih meluap-luap, masih bersemangat, maka manfaatkan dengan baik untuk memiliki kompetensi ini. Di bidang apapun yang kita punyai, yang kita miliki. Maka pantaslah kalau the founding father kita, presiden pertama negara ini, Bapak Insinyur Soekarno mengatakan, berikan aku 10 orang pemuda. Saya akan didik dia dan saya akan guncangkan dunia. Memang demikianlah para pemuda. Energinya banyak, energinya kuat. Tapi kalau 10 pemuda ini diarahkan untuk kejelekan, dia juga bisa menghancurkan dunia. Bahkan bukan hanya dunia, dia bisa menghancurkan rumah tangganya. Menghancurkan ayahnya, ibunya, masa depannya, lingkungannya. Kalau pemuda-pemuda ini diarahkan kepada hal-hal yang buruk. Tapi kalau hal-hal yang baik, dia bisa menggoncangkan dunia. Ini jamaah sekalian. Makanya generasi milenial, jangan Anda terpedaya dengan istilah milenial kalau tidak ada isi di dalamnya. Kalau milenial identik dengan hura-hura, pesta pora, identik dengan pergaulan bebas, identik dengan, minta maaf, istilah pelakor ya, dan lain sebagainya. Ini tidak ada manfaatnya. Apa sih arti milenial kita di masa depan? Tapi kalau Anda isi dengan nilai-nilai kebaikan, pemahaman, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai etika, dan juga ada kekuatan yang sangat kuat dalam diri kita untuk berada, untuk berarti, maka luar biasa bangsa kita ini ke depan.